Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdi Akbar dari kelas BIF dengan NIM 2314010133. Di sini saya akan membacakan surah Yusuf ayat 23 sampai 29 beserta terjemahan dan tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tafsir dari ayat pertama ini adalah istri Al-Aziz mencoba menggoda Yusuf dengan menutup semua pintu dan mengajaknya berbuat dosa. Tapi Yusuf menolak karena Nabi Yusuf takut kepada Allah dan tidak ingin mengkhianati kebaikan tuannya. Lalu ini menunjukkan keteguhan iman dan akhlak Nabi Yusuf. Terjemahan ayat kedua, sungguh perempuan itu telah bermaksud kepadanya dan Yusuf pun bermaksud kepadanya juga, sekiranya dia tidak melihat tanda perlindungan Tuhannya. Demikianlah agar kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Tafsirannya yang ayat kedua ini, godaan itu sangat besar. Bahkan Nabi Yusuf pun secara naluriah bisa tergoda.
jika bukan karena ia melihat tanda dari Allah, perlindungan spiritual yang menjaganya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman yang luar biasa. Terjemahan yang ayat ketiga. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Nabi Yusuf dari belakang hingga koyak, dan mereka berdua bertemu dengan suaminya di depan pintu. Perempuan itu seraya berkata, apakah balasan orang yang hendak berbuat buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau disiksa dengan siksa yang amat pedih. Tafsiran dari ayat ketiga ini, ketika Nabi Yusuf berusaha lari, bajunya ditarik hingga robek. Saat itu suaminya datang, dan si istri langsung memutarbalikkan fakta untuk melindungi dirinya. Ia pun menuduh Nabi Yusuf yang tidak-tidak dan menuduh Nabi Yusuf menggodanya. Terjemahan ayat keempat, Nabi Yusuf berkata, dialah yang menggoda diriku, dan seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Terjemahan ayat kelima, dan jika bajunya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Tafsirannya, seorang saksi memberikan cara objektif untuk membuktikan kebenaran dari arah robekan baju. Ini menunjukkan pentingnya bukti dalam menyelesaikan perselisihan. Terjemahan ayat yang ke-6, maka ketika suaminya melihat baju Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian, wahai kaum perempuan. Sungguh, tipu daya kalian sangat besar. Terjemahan yang terakhir, yaitu ayat ke-29, suaminya akhirnya tahu bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi untuk menjaga kehormatan, masalah ini disuruh ditutup dan istrinya diminta bertobat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.